Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program membaca kitab Sirrul Asror karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kali ini kita masuk di bab 2, yaitu turun ke alam terendah. Ketika Allah menciptakan Ruh Qudsi dalam bentuk terbaik di alam laut, kemudian Dia ingin menurunkannya ke alam terendah, yaitu alam mulk, untuk menambah unsiyah dan kurbiyah atau kedekatannya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 55. Maka pertama-tama dilakukan Allah adalah menurunkan Ruh Qudsi dari alam lahut ke alam Jabarut dan membekalinya dengan benih-benih tauhid. Di alam Jabarut itu pula Allah menanamkan cahaya tauhid, lalu mengenakan kepada Ruh Qudsi sebuah pakaian dari alam tersebut. Demikian pula ketika berada di alam malakut dan alam mulk. Ketika berada di alam mulk, Allah menciptakan pakaian unsuriyah agar alam mulk atau jasad manusia tidak terbakar oleh kekuatan ruh. Ketika diberi pakaian unsuriyah di alam Jabarut, Ruh Qudsi itu disebut Ruh Sultani. Ketika diberi pakaian unsuriyah di alam malakut, ia disebut Ruh Sirrani Rawani. Dan ketika berada di alam mulk, ia disebut Ruh Jusmani. Tujuan diturunkannya Ruh Qudsi ke alam terendah adalah agar dengan potensi tubuh dan hatinya, manusia mampu mencapai derajat surga dan kedekatan dengan Allah. Karena itu, Allah menanam benih tauhid di ladang kalbu. Dengan begitu, akan tumbuh di ladang kalbu itu pohon tauhid yang akarnya kokoh menetap di alam sirri, lubuk hati yang paling dalam. Dari pohon itu akan menghasilkan buah tauhid untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga menanam benih-benih syariat di dalam tubuh manusia agar tumbuh pohon syariat. Buah dari pohon syariat itulah yang akan mengantarkan manusia masuk ke surga. Kemudian Allah memerintahkan semua jenis ruh itu memasuki jasad dan menyemayamkan di tempatnya masing-masing. Tempat ruh jusmani dalam tubuh adalah antara daging dan darah. Tempat ruh sirrani rawani adalah hati dan kalbu. Tempat ruh sultani adalah fuad. Tempat Ruh Qudsi adalah sirri. Setiap ruh memiliki ruang edar di negeri wujud dengan potensi, hasil dan manfaat yang tak akan sia-sia. Karena itu, setiap orang harus mengetahui cara bermuamalah dengan masing-masing ruh tersebut. Di akhirat kelak, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Adiyat ayat 9 sampai 10.
maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Di dalam surah Al-Isra ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan setiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Al-Quran surah Al-Isra ayat 13. Untuk pembacaan kitab kali ini pada bab 2 sampai di sini saja, dan kita akan jumpa pada bab selanjutnya, yaitu singgasana ruh dalam jasad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.